Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta dari kelas 10 MIA 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 1 Al-Quran Hadis yang berjudul Al-Quran Kitabku. Di sini saya akan membahas makna Al-Quran menurut para ulama beserta unsur-unsurnya, nama-nama lain dan sifat-sifat Al-Quran, dan kriteria orang-orang yang berperilaku Qurani. Pembahasan yang pertama adalah makna Al-Quran menurut para ulama beserta unsur-unsurnya. Ulama yang berpendapat mengenai makna Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin berjumlah 5 ulama. Yang pertama adalah ulama Asy-Syafi'i. Ia berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah, serta tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama khusus untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Fara'. Menurut Al-Fara', Al-Quran diambil dari kata Qura'in yang merupakan bentuk jamak dari qarinah yang artinya petunjuk atau indikator, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang ketiga adalah Al-Lihyani. Ia berpendapat bahwa lafal Al-Quran menggunakan huruf hamzah qara'a yang artinya membaca. Hanya saja lafal Al-Quran menggunakan masdar bimakna ism al-maf'ul. Jadi arti Quran adalah dibaca. Karena Al-Quran dibaca, maka kitab ini dinamai Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Asy'ari. Kata Al-Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan, dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Yang kelima adalah Al-Zujaj. Kata Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sezawan atau seimbang dengan kata fu'lan yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya adalah makna Al-Quran menurut para ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ada 3. Yang pertama adalah Dr. Subhi As-Salih. Menurut Dr. Subhi As-Salih, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir atau berangsur-angsur, serta membacanya bernilai ibadah. Yang kedua adalah Syekh Hudiri. Menurut Syekh Hudiri, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur, diterbitkan untuk mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran ialah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam hafalan-hafalan kaum muslimin. Selanjutnya, saya akan membahas unsur-unsur Al-Quran menurut ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Unsur-unsur menurut ulama mutaqaddimin. Yang pertama adalah Asy-Syafi'i, yaitu Al-Quran adalah nama khusus bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Fara', yaitu Al-Quran berarti petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang ketiga adalah Al-Lihyani, yaitu Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca, namun artinya menjadi bacaan karena mengikuti masdar bimakna ism al-maf'ul. Yang keempat adalah Al-Asy'ari, yaitu Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, karena isi di dalamnya beriringan dan digabungkan satu sama lain. Yang kelima adalah Az-Zujaj. Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang sezawan atau seimbang dengan kata fu'lan yang artinya al-jam'u atau kumpulan.
Unsur-unsur menurut ulama mutaakhirin. Yang pertama, Dr. Subhi Asali. Unsur yang didapatkan dari Dr. Subhi Asali ada 5, yaitu kitab Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan dengan cara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Yang kedua, Syekh Hudairibik. Unsur yang didapatkan dari Syekh Hudairibik ada 3, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, bertujuan untuk dipahami isinya dan selalu diingat, dan yang terakhir dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Unsur-unsur yang didapatkan dari Muhammad Abduh ada 2, yaitu bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan terpelihara dalam hafalan kaum muslimin. Pembahasan yang kedua adalah nama-nama lain dan sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama adalah nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama Al-Quran yang artinya bacaan, yang kedua Alkitab yang artinya sesuatu yang ditulis, yang ketiga Al-Furqan yang artinya pembeda yang hak dan batil, yang keempat Az-Zikr yang artinya peringatan, dan yang kelima At-Tanzil yang artinya berangsur-angsur. Yang kedua adalah sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran ada 6, yaitu yang pertama adalah Nur yang artinya cahaya, yang kedua adalah Huda yang artinya petunjuk, yang ketiga adalah Syifa yang artinya obat, yang keempat adalah Rahmah yang artinya rahmat, yang kelima adalah Mau'izah yang artinya nasihat, dan yang keenam adalah Mubin yang artinya yang menerangkan. Pembahasan yang ketiga adalah kriteria orang-orang yang berperilaku Qur'ani. Kriteria yang berperilaku Qur'an yang saya sebutkan di sini ada 9. Yang pertama, sering membaca Al-Quran. Yang kedua, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isi-isi yang ada di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengerti makna dari Al-Quran. Yang kelima, senang ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran. Yang keenam, mempunyai akhlak yang baik. Yang ketujuh, menjauhi akhlak tercela. Yang kedelapan, senantiasa bersyukur. Yang kesembilan, mempunyai sifat sabar. Sekian pembahasan saya tentang bab 1 Al-Quran Hadis. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.